Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fil Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, kaum muslimin dan muslimah jamaah salat Isya yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah di dunia hingga di akhirat. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya kebaikan-kebaikan hamba dapat terlaksana. Kita bersyukur kepada Allah hingga detik ini Allah masih memberikan kemudahan, kesempatan kepada kita untuk dapat menghadiri taman-taman surga. Mudah-mudahan kehadiran kita kelak menjadi saksi yang akan memberatkan timbangan amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan juga para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Surah Al-Munafikun ayat yang kelima. Kita akan melanjutkan mengkaji tafsir surah Al-Munafikun ayat yang kelima. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza qila lahum, dan apabila dikatakan kepada mereka, ta'alau, mari beriman, yastaghfir lakum Rasulullahi, agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohonkan ampunan bagimu. Lantas bagaimana sikap mereka? Lawaw ru'usahum, mereka membuang muka. Wa ra'aitahum, dan engkau lihat mereka yasudduna, berpaling, wahum mustakbirun, dengan menyombongkan diri. Jamaah yang berbahagia, pembahasan kita masih tentang orang-orang munafik. Orang-orang munafik, orang-orang yang sangat pintar menyembunyikan kekufuran mereka. Mereka menyembunyikan kekufuran dengan menampakkan secara lahiriah amalan-amalan kebajikan. Mereka ikut jihad, mereka ikut membangun masjid, ya, seperti kisah Masjid Diror, ya, dalam surah At-Taubah.
Mereka juga mengundang Nabi untuk meresmikan masjid mereka. Mereka juga bakti sosial ya, untuk menarik orang ya. Bahkan mereka juga berdakwah. Itu semua mereka perjuangkan untuk menutupi kekufuran mereka, untuk kemunafikan mereka. Sehingga Allah mengatakan orang-orang munafik itu adalah musuh yang sebenarnya. Musuh yang sebenarnya. Maka kita supaya berhati-hati, waspada terhadap orang-orang munafik. Ada sebuah hadis ya, riwayat Imam Al-Bukhari nomor 4905 dan Muslim nomor 2584 tentang kisah Zaid bin Arqam yang mirip dengan apa yang disebutkan oleh ayat yang kelima ini. Kisah ini ya, diceritakan oleh Jabir bin Abdullah. Ia berkata, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin. Kami pernah menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu peperangan. Fakasa'a rajulun minal muhajirin. Tiba-tiba seorang sahabat dari muhajirin menendang pantat rojulan minal angsor, seorang sahabat dari kaum Ansor. Faqala al-ansori, lalu sahabat Ansor berkata, ya lal ansor, hai orang-orang Ansor, kemarilah. Waqala al-muhajiriyu, dan orang muhajirin ya, seorang muhajirin berkata, ya lal muhajirin, hai wong-wong muhajirin, kemarilah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendengar perbuatan tersebut lantas Nabi berdakwah atau Nabi ya, berbicara, ma balu da'wal jahiliyati, ya, ma balu da'wal jahiliyah, mengapa kalian masih menggunakan cara-cara panggilan jahiliyah? Ya. Qalu ya Rasulullah, kata mereka, kasa'a rajulun minal muhajirin, ya Rasul, ini orang muhajirin nendang pantat ya, teman kami dari Ansor. Ya. Masalah sepele tapi menjadi besar sebab masing-masing memprovokasi kabilahnya ya. Da'uha, kata Rasul, tinggalkan kebiasaan ini, cara-cara ini cara-cara jahiliyah, tinggalkan ini. Fa innaha muntinah, sebab ini sudah menjadi bangkai, sudah dibatang ya. Artinya apa? Sudah dikubur dalam-dalam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan diambil lagi. Fasami'aha Abdullah bin Ubay, orang munafik kan penggaweane golek ya perkara dan mencari celah. Melihat terjadinya gesekan antara sahabat Muhajirin dan Ansor, maka gembongnya munafik Abdullah bin Ubay ini memandang kesempatan ini. Qad fa'aluha wallahi la irja'na ilal Madinah la yukhrijannal a'azzu minhal adzal. Nanti ayat berikutnya. Kemudian kata Abdullah bin Ubay bin Salul, gembong munafik, mereka benar-benar telah melakukannya. Sungguh apabila kita telah kembali ke Madinah, maka orang-orang yang lebih kuat akan dapat
mengusir orang-orang yang lebih lemah di sana. Mendengar ucapan itu, Umar berkata, "Ya Rasulullah," kata Umar, "Da'ni adribu unuqa hadzal munafik." Izinkan saya memenggal leher orang munafik ini. Faqala da'hu, biarkan. La yatahaddatsun nas anna Muhammadan yaqtulu ashabahu. Jangan sampai orang-orang itu memiliki anggapan bahwasanya Muhammad itu membunuh sahabatnya sendiri. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang Umar membunuh Abdullah bin Ubay bin Salul, karena secara zahir Abdullah bin Ubay bin Salul itu termasuk kaum Ansor, sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara zahir. Maka jika Nabi membunuhnya, muncul citra buruk bagi kaum muslimin. Ya, seperti sekarang citra Islam itu dirusak oleh orang-orang munafik yang menyusup ke dalam Islam. Seperti mungkin Bapak Ibu masih ingat ya, gerakan ISIS yang ada di luar sana, yang mana mereka membunuh sesama muslim, mengebom sesama muslim. Akhirnya apa? Yang tercoreng itu ya Islam. Delokan Islam tuh teroris. Bukti ini iku ISIS iku. Kan begitu yang terjadi. Ya. Sehingga kaum muslimin namanya menjadi buruk di hadapan ya non muslim. Termasuk Abdullah bin Ubay bin Salul, gembong munafik, memang pantas dibunuh, layak dibunuh. Tapi Rasul tidak melakukannya untuk menjaga nama baik Islam. Rasul tidak ingin agama Islam tercoreng dengan berita bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam membunuh sahabatnya. Akhirnya ketika mereka pulang, datanglah orang-orang dari kaum Ansor yang satu suku dengan Abdullah bin Ubay bin Salul, dan mereka berkata kepada Abdullah bin Ubay bin Salul, "Wahai Abdullah bin Ubay bin Salul, pergilah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar beliau memohonkan ampunan untukmu." Namun Abdullah tidak mau, bahkan memalingkan wajahnya, seakan-akan dia mengatakan, "Nyapo aku njaluk ngapura marang Muhammad kuwi. Ya, aku ora salah kok." Nah, seakan-akan begitu. Ya. Sambil memalingkan wajahnya dengan penuh kesombongan. Sopo sih Muhammad kuwi? Seakan-akan begitu. Ya. Ini karena kekafiran dalam hatinya. Ya. Dia kan pendatang Madinah, kan tamu kan begitu seakan-akannya. Nah, karena sudah terusik kepentingan dari Abdullah bin Ubay bin Salul yang tadinya sudah ya bahagia dengan harapan akan menjadi pemimpin kota Madinah, kok datang Nabi, akhirnya pupus harapannya. Ternyata manusia memilih Nabi sebagai pemimpin, sehingga gak sudi aku mendatangi Muhammad. Begitu bahasa Abdullah bin Ubay. Dan inilah maksud dari ayat itu jamaah. Maksud dari ayat itu, sawaun alaihim, sama saja bagi mereka, astaghfarta lahum, engkau ya Muhammad memohonkan ampunan untuk mereka, am lam tastaghfir lahum, atau tidak memohonkan ampunan bagi mereka, padha wae. Artinya la yaghfirullahu lahum, Allah ora bakalan menahi ngapura marang wong-wong munafik, kan begitu. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yahdil qaumal fasiqin, tidak akan memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. Jadi dalam ayat ini Allah ingin menjelaskan bahwa percuma mereka memohonkan ampunan ya
kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Andaikan Nabi mau, Allah tidak akan mau. Nah, kan begitu. Mirip dengan apa yang disebutkan dalam surah At-Taubah ayat 80. Istaghfir lahum, sama saja engkau ya Muhammad memohonkan ampunan bagi mereka, au la tastaghfir lahum, atau tidak memohonkan ampunan bagi mereka, ya. In tastaghfir lahum, jika kamu memohonkan ampunan untuk mereka sab'ina marratan, 70 kali, falai yaghfirullahu lahum, Allah ora bakalan menehi ngapura marang wong-wong munafik, gak akan diampuni sebab mereka kafir. Zalika, yang demikian itu, bi annahum kafaru billahi wa rasulih, karena mereka telah kafir marang Allah lan Rasulnya. Wallahu la yahdil qaumal fasikin, dan Allah tidak akan memberi petunjuk kaum yang fasik. Ini dalil jamaah, orang munafik jika meninggal kita tidak boleh mendoakannya. Karenanya jika kita benar-benar tahu bahwa ada seseorang yang munafik, kita tahu dia munafik, dia sangat benci dengan syariat Islam, dia mencerca syariat Islam, maka kalau dia mati kita nggak boleh mensolatinya, kita nggak boleh mendoakannya. Jadi kalau ada di antara kita orang yang menampakkan kemunafikan ini, geding marang Islam, pewegel marang Islam, marang syariat Islam, pewegel lah pokoknya, senajan KTP ini Islam, kalau dia mati memiliki ciri-ciri ini, tidak boleh mendoakannya. Humul ladzina yaquluna, mereka yang berkata kepada orang-orang Ansor, la tunfiqu, hai wong Ansor, kata orang munafik, janganlah kamu bersedekah ala man inda Rasulillah, kepada orang-orang yang ada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sinten? Tiang muhajirin, orang asli penduduk Mekah yang pindah hijrah ke Madinah. Dicegah untuk bersedekah kepada mereka, ben keluwen ben mati ngono kan begitu. Saking gedinge orang Islam. Hatta yang faddu, sampai mereka bubar meninggalkan Rasulullah. Allah menjawab, walillahi khazainus samawati wal ardi, padahal milik Allah lah seluruh perbendaharaan langit dan bumi. Walakinnal munafiqina la yafqahun, tetapi wong-wong munafik kuwi ora paham. Ya, perhatikan di sini. Jadi mereka itu memprovokasi penduduk asli Madinah atau penduduk Ansor jangan sampai membantu orang-orang muhajirin. Naudzubillah. Perhatikan di sini. Ya, yang mengatakan ini, yang mengatakan janganlah kamu bersedekah kepada orang-orang muhajirin yang ada di sisi Rasulullah sampai mereka bubar meninggalkan Rasulullah, yang mengatakan cuma satu orang, Abdullah bin Ubay bin Salul. Namun ternyata di sini Allah menyebutkan dalam bentuk jamak banyak, yaitu humul ladzina yaquluna, mereka orang-orang yang mengatakan, padahal yang mengatakan cuma satu orang, Abdullah bin Ubay bin Salul. Lu kok bisa menggunakan bentuk mereka, hum, mereka? Ini menunjukkan, dijelaskan oleh ya Ibnu Ashur dalam tafsir At-Tahrir wa Tanwir, ini menunjukkan ya bahwa jika ada satu orang yang mengatakan dan yang lainnya menyetujui pernyataan itu, maka mereka semua dihukumi sama. Seperti kasus ya Salif bin Qidar yang membunuh onta Nabi Soleh.
Ya. Allah menyebutkan dengan kata fa'aqaruha, maka mereka menyembelih onta Nabi Soleh, padahal yang menyembelih satu orang, yaitu Salif bin Kidar sing mateni. Tapi Allah sebutkan mereka. Kenapa? Karena mereka sepakat terhadap perbuatan keji dan jahat itu, maka dihukumi mendapatkan dosa yang sama. Itu kaum muslimin yang berbahagia. Sama dengan ini, yang mengatakan satu orang tapi dihukumi sama, sebab semuanya menyetujui perkataan itu. Nah, lantas Allah menjawab perkataan mereka, walillahi, hanya milik Allah lah khazainus samawati wal ardi, ya, perbendaharaan langit dan bumi. Walakinnal munafiqina la yafqahun, tetapi wong-wong munafik kuwi ora paham, mereka tidak memahami. Apakah ketika kalian tidak memberikan makan kepada para pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lantas mereka mati kelaparan? Tidak. Enggak. Sebab mereka itu dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, pemilik langit dan bumi. Allah yang memberi makan kepada mereka. Jika seandainya kalian tidak mau bersedekah kepada mereka, yaquluna, mereka berkata, la irja'na ilal madinati, sungguh jika kita kembali ke Madinah. Ya, ini dari perang Bani Mustalik. Jadi ini diucapkan oleh orang-orang munafik setelah perang Bani Mustalik. La yukhrijannal a'azzu minhal adzal, pastilah orang yang kuat akan mengusir orang-orang yang lemah dari sana. Jadi mereka mengancam, mari ngene tak usir kabeh wong Islam, begitu ancamannya. Walillahil izzatu, padahal kekuatan itu hanya milik Allah, wali rasulih, bagi rasulnya, walil mu'minin, bagi orang-orang mukmin, walakinnal munafiqina la ya'lamun, tetapi wong-wong munafik orang ngerti. Orang munafik nggak ngerti, hakikatnya ini nggak ngerti mereka. Nah, jamaah, nggak usah takut, Allah yang menjamin rezeki kita. Allah menjamin rezeki. Yang penting tugas kita apa? Tugas kelolaan panjenengan memperbaiki cara mendapatkan rezeki dengan cara-cara yang halal, kan begitu. Nah, walaupun kita tahu profesi yang paling cepat menjadikan kaya itu adalah korupsi. Ya, betul ya? Korupsi. Modale sithik badine akeh. Contonipun. Nah, winginane para bapak sampun ningali berita ada seorang koruptor yang korupsi 3.000 triliun. 3.000 triliun. Iku wah, gak usah dibayangkan sepiro duwe iku. Awake. Cara ditata Jakarta Jember iku wah turah sih. Ya. 30 triliun. Apa yang terjadi? Ditangkap, di penjara kalau nggak salah 5 tahun, denda 10 miliar. Modalnya cuma di penjara 5 tahun, balik nih 10 miliar. Bayangkan 10 miliar dari 3.000 triliun itu nggak ada seberapanya ya. Alah, sauprit kan. Astagfirullah. Kan betul ya, menggiurkan ya. Ya. Oh, enak dari korupsi, mungkin begitu kata orang-orang ya. Di penjara 5 tahun, penjara santai-santai ya, mari metu wes joyo wes. Ya, Jembre iso dituku lah gur sakmono. Begitu. Perhatikan kaum muslimin. Jangan, tetap sebagaimana doa-doa kita, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Kita tetap diperintahkan mencari rezeki yang halal ya. Alhamdulillah, walaupun sedikit yang penting berkah
Ya. Jadi seakan-akan mereka itu yang kuat, padahal Allah pemilik segala kekuatan. Kekuatan yang sejati milik Allah, milik Rasulnya, dan milik orang-orang yang beriman. Tapi orang munafik gak mengetahuinya. Maka yang terakhir dari pembahasan ayat kita, Masya Allah ya, kita dipanggil kaum muslimin. Setelah berbicara ya tentang orang-orang munafik, ya maka Allah memberi nasihat kepada orang beriman agar hati-hati menghadapi orang munafik. Maka di akhir ayat Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Wa may yaf'al dzalika, dan barang siapa berbuat demikian, faulaika humul khasirun, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Perhatikan di sini nasihat ya dari Allah, jangan sampai anak-anak kita, harta kita menjadikan kita lalai dari mengingat Allah. Kerja siang dan malam sampai melupakan Allah, tidak sholat. Anda kerja siang dan malam mengumpulkan harta, mari ngono meninggal ya selesai. Selesai. Maka kaum muslimin, di tengah-tengah Anda bekerja, waktunya ya beribadah, ya beribadah. Waktu nih sholat, yo sholat. Waktu nih kerja, yo kerja. Harusnya begitu. Bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jangan dibalik, waktu nih sholat kerja. Nah begitu. Maka Allah mengingatkan dalam surah Al-Kahfi ayat 46, al-malu wal banun, harta dan anak-anak, zinatul hayati dunya, perhiasan kehidupan dunia, wal baqiyatus solihatu, tetapi amalan-amalan yang kekal lagi soleh, khairun inda rabbika, lebih baik bagi ya bagimu di sisi Tuhanmu, sawaban pahalanya, wa khairun amala, dan lebih baik ya untuk menjadi harapan. Nah begitu. Jadi niatkan ketika Anda bekerja itu untuk akhirat, sebab dunia itu ladang bagi akhirat. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Silakan Anda bekerja mengumpulkan uang, jangan lupa untuk akhirat. Ada sebuah kisah Pak, mungkin nanti menjadi renungan bagi kita. Ada seorang yang kaya, pulang dari kerja, dia mampir di supermarket. Lalu dia melihat tumpukan anggur. Dia ingat keluarganya, anak-anaknya, istrinya suka anggur. Lalu belilah anggur dia. Setelah itu dia bawa pulang. Kemudian dia mandi, persiapan untuk makan. Ditanya oleh suaminya, "Dek, anggure mau nang ndi, Dek?" "Waduh, Mas, entek, Mas." "Loh, sampean gak eling karo aku?" "Lali, Mas. Ketemu anggur, enak tibane anggure, sampai lali mbek sampean." Lalu apa kata suaminya? "Ya Allah, Dek, aku sih urip lho sampai lali mbek aku. Apa nek aku mati?" Akhirnya langsung mulai kesot tak bangun masjid. Langsung rekeningnya diambil, dia beli tanah, dibangun masjid Pak. Wis tak bangun masjid donya kok tak entekne ke akhirat. Supaya mben duwe sangu. Masya Allah. Bayangkan Pak, itulah kehidupan Pak.
Jadi kita masih hidup saja sudah sering dilupakan. Apalagi kalau sudah mati. Makanya sing akeh sangune akhirat, Pak. Perbanyak sangunya ya. Duit-duit ya sudah, setelah tunaikan kewajiban pokok anak istri diutamakan, cukup, ada sisa langsung wakafkan, langsung sedekahkan. Itu hakikat harta yang akan menemani kita kelak. Dunia ini ditumpuk akeh. Ya, mari ngono mati. Ya, mari ngono entek idahe bojone langsung wis sing daftar akeh. So oke, ronde teles ya. Nah, ngoten nggih Pak Guru nggih. Nah, pasti begitu. Nah, ya sudah selesai, lupa sudah sama istrinya, sama suaminya, dapat yang baru. Begitu. Nah, saya punya teman ya. Setelah istrinya meninggal, di beranda Facebooknya itu tiap hari itu di share foto istrinya, kenangan sama istrinya, kenangan sama istriku, kenangan. Nah, diledek terus saulan rabi meneh. Nah, ya itulah dunia. Koyok-koyok pertama ditinggal mati. Kemarin tuh gak ono rong wulan rabi maneh. Nah, itulah kaum muslimin. Jadi itulah kehidupan dunia. Jadi mulai sekarang sadarilah, itulah hakikat dunia. Maka kalau Anda punya uang lebih, sudah segera wakafkan. Itulah yang akan menjadi investasi akhirat bagi kita. Ya, betapa banyak orang tua bekerja keras untuk menyenangkan anak istrinya. Ya, ternyata ya, ketika dia sudah meninggal dilupakan oleh anak istrinya. Nah, kemudian di sini ada kalimat ang zikrillah. Zikir kepada Allah, mengingat Allah. Artinya apa? Ta'atullah. Zikrillah bermakna ta'atullah, ketaatan kepada Allah, kata Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Ya. Sehingga mencakup kewajiban yang wajib dan yang sunnah. Itu. Jadi jangan sampai melupakan ketaatan kepada Allah yang wajib maupun yang sunnah. Itulah orang yang soleh. Orang soleh itu orang yang mengerjakan ya, hak-haknya kepada Tuhannya. Nah, dan juga baik sama manusia, itu soleh. Anda padang ngaji sholat tapi nang tonggo gak api, berarti Anda gak soleh. Nang menungso wapi, nanging marang Gusti Allah lali, ora taat, itu juga bukan orang soleh. Nah, jadi orang soleh itu adalah orang yang taat kepada Allah dan baik kepada sesama manusia. Nah, jadi orang munafik itu mereka muadid, Pak. Itu karakter mereka. Maka kita nggak boleh meniru orang munafik yang medit itu, sing pelit itu. Ya. Dan orang munafik itu juga medit sama Allah. Mereka juga pelit dalam harta, juga pelit dalam ketaatan. Sedikit mengingat Allah, itu orang munafik, Pak. Mereka kalau sholat isya itu berat sekali. Kenapa? Sebab ya itu sholat itu nggak disaksikan oleh orang-orang, kan mulai gelap. Sholat subuh juga demikian. Sebab mereka itu dalam ya beribadah cuma sedikit, melakukan ibadah hanya untuk mendapatkan pujian manusia. Itu ciri-ciri munafik. Ya. Coba kita lihat orang munafik itu. Al-munafiquna wal munafiqat dalam surat At-Taubah ayat 67. Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, ba'dhuhum min ba'din, sebagian dengan sebagian yang lain itu sama. Ya'muruna bil munkar, mereka memerintah kepada kemungkaran. Wa yanhauna 'anil ma'ruf, dan mereka melarang dari kebaikan. Wa yaqbiduna aydiyahum, dan mereka menggenggamkan tangannya, medit mereka itu. Ya. Ditarik iuran, ya ora gelem. Ya. Diajak sedekah ora gelem, diajak wakaf ora gelem. Nasullaha fanasyahum, mereka melupakan Allah, meninggalkan Allah, maka Allah pun meninggalkan mereka. Innal munafiqina humul fasikun, sesungguhnya orang-orang munafik itu orang-orang yang fasik. Dan ciri-ciri mereka kita sudah tahu. Kalau berbicara mereka berdusta, kalau berjanji nulayani janji,
Kalau diberi amanah berkhianat, ya. Janji itu bukan untuk diingkari, janji itu untuk ditepati, kan begitu. Inilah sifat-sifat orang munafik. Dalam hadis yang lain, orang munafik itu apabila ya berselisih, ia melakukan kefajiran, curang dan menipu. Itu orang munafik. Orang munafik. Jadi dalam ayat ini Allah menegur orang-orang yang beriman jangan sampai seperti orang munafik. Maka wa anfiqu mimma razaqnakum, nafkahkan sebagian dari apa yang kami rizkikan kepada kamu. Perhatikan, sebagian. Kenapa? Allah tahu manusia punya sifat bawaan seneng marang dunya, suka harta. Betul enggak, Pak? Iya. Ada orang, Pak, cerita sama seorang ustadz saya itu getun habis sedekah. Loh, kenapa? Aku tak wakaf ke KB. Akhirnya apa? Saya entek dunyaku. Nah, getun toh. Jadi kalau wakaf itu jangan semuanya. Ingat, kita tidak boleh meninggal dalam keadaan anak istri kita itu lemah. Kalau semua harta kita dihabiskan ketika kita masih hidup, lantas anak kita dapat apa nanti, kan begitu. Jadi dalam Islam tidak boleh ya wasiat itu lebih dari sepertiga jumlah harta, kan begitu. Silahkan, kecuali iman jenengan kados imannya Abu Bakar. Nah, Abu Bakar itu kan kalau sedekah dikasihkan semuanya, kan gitu. Nah, emangnya iman kita itu enggak seperti Abu Bakar. Makanya dalam Islam itu disebutkan mimma razaqnakum, sebagian dari yang kami rizkikan, kan begitu. Kenapa harus ya berinfak? Min qabli ayatiya ahadakumul maut, sebelum datang kepadamu kematian. Fayaqula rabbi, lalu kamu mengatakan laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah, seandainya engkau menunda kematianku sedikit lagi, fa asaddaqa wa akum minas sholihin, aku akan menjadi orang yang sedekah dan orang yang soleh. Tapi sudah percuma. Kenapa? Kalau sudah kecil-kecil nggak diterima sudah. Nah, kan begitu. Ya, jadi mereka itu ingin ya, sebelum mati itu sedekah. Kenapa? Karena begitu besar pahala sedekah. Tapi sudah menyesal, percuma. Wala yuakhirullahu nafsan idza jaa ajal, wa ingat, Allah tidak akan menunda kematian seseorang apabila waktu kematiannya telah tiba. Sudah enggak ada bisa menunda. Wallahu khabirum bima ta'malun, dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi Allah menjelaskan kalau sudah waktunya mati tidak ada yang bisa menunda. Maka jangan ditunda-tunda. Siapapun itu, baik itu raja, presiden, panglima, jenderal, pendekar, siapapun itu, kalau sudah datang malaikat maut menghampirinya, tidak bisa menghindari kematian, tidak bisa tertunda sedikit pun. Alhamdulillah. Yang akan datang kita lanjut surat At-Taghabun. Semoga ini bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.